Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan mempresentasikan mengenai analisis praktek pencatatan keuangan UMKM dengan mitra Depot Air Isi Ulang Seger Water. Sebelumnya, perkenalkan ke anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Adrian dengan NPM akhir 138, selanjutnya dari Mahrunisa dengan NPM akhir 239, lalu ada Clarissa Nailia dengan NPM akhir 247, kemudian ada Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan yang terakhir ada saya sendiri Catur Hela dengan NPM akhir 268. Selanjutnya kita akan beralih mengenai latar belakang usaha dari depot isi ulang Seger Water ini. Nah, jadi depot air minum isi ulang Seger Water itu berdiri pada tanggal 17 Agustus 2023. Kemudian Seger Water ini beralamat di Jalan Raya Medokan Sawah Timur nomor 49 Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya. Nah, kenapa sih owner ini memilih untuk mendirikan depot air isi ulang ini? Nah, jadi alasannya itu karena melihat peluang pasar di daerah Medokan sana itu belum ada depot air isi ulang. Selanjutnya, pada slide ini bisa kita lihat Segar Water ini sudah memiliki sistem pencatatan keuangan yang cukup teratur. Pencatatannya itu dilakukan secara manual, yaitu menggunakan buku catatan sederhana. Bentuk pencatatannya itu berupa arus kas atau cash flow yang berisi semua pemasukan dan pengeluaran yang dicatat secara kronologis sesuai urutan waktu. Sistem ini memiliki kelebihan karena mudah digunakan, praktis, dan sangat sesuai dengan skala usaha mikro seperti Seger Water. Selain itu, setiap transaksi juga dicatat setiap hari supaya datanya tetap akurat dan untuk menghindari resiko lupa atau salah catat. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang jenis transaksi yang dicatat oleh Segar Water. Untuk pemasukan, sumber utamanya itu berasal dari hasil penjualan galon dan es kristal. Sedangkan untuk pengeluaran biasanya digunakan untuk pembelian bahan baku serta biaya operasional sehari-hari. Yang menarik, usaha ini tidak memiliki transaksi utang maupun piutang. Jadi seluruh kegiatan keuangannya tuh bersifat tunai. Hal ini membuat proses pencatatan jadi lebih sederhana dan membantu menjaga arus kas tetap lancar. Kemudian untuk rincian transaksinya itu ada harian dan juga bulanan. Kalau harian itu adalah pembelian bahan baku seperti es kristal, lalu juga ada biaya operasional ringan, misalnya seperti bensin kendaraan untuk distribusi galon. Kemudian kalau untuk transaksi bulanan itu ada air prigen, gaji pegawai, listrik, internet, air PDAM, dan juga biaya perawatan untuk mesin dan juga motor. Untuk kategori pengeluaran sendiri, itu ada bahan baku dan juga operasional. Bahan baku yaitu seperti air prigen, es kristal, galon kosong, kemudian tisu pembersih, dan juga tutup galon. Lalu juga ada biaya operasional atau pengeluaran operasional seperti gaji pegawai, listrik, air, PDAM, wifi, dan juga perawatan mesin dan juga motor. Baik, selanjutnya adalah transaksi pada bulan Agustus. Nah, bisa dilihat bahwa itu ada pemasukan dan pengeluaran yang telah dicatat oleh eh, owner. Jadi pemasukan itu ada dari air mineral, air bioenergi, es binyo, air mineral, aqua, Cleo, Club. Nah, air mineral dan air bioenergi ini merupakan satu kesatuan yang dia itu bahan bakunya dari air prigen. Terus karena terdapat perlakuan yang berbeda pada proses distribusi airnya, jadi bagi dua dengan air bioenergi dan air mineral. Lalu es kristal itu sama dengan es pinyu. Lalu ada penjualan dan pembelian dari eh, galon bermerek yaitu mineral Aqua, Cleo, dan Club. Nah,
Eh, jadi owner ini dia nyatetnya itu setiap ada barang terjual, dia nyatetnya baru pengeluaran. Jadi total eh, pemasukannya itu dalam satu bulan pada bulan Agustus 23.186.000 dan pengeluarannya 15.146.750. Nah, selain dari pengeluaran yang ada di tabel sebelumnya, itu tuh ada pengeluaran harian dan pengeluaran bulanan. Jadi pengeluaran hariannya itu sebesar untuk air breakingnya sendiri. Sebenarnya air breakingnya itu bukan harian, cuman tak kenapa oleh eh, owner terus masuk dalam pengeluaran harian. Lalu tutup galon, tisu, es kristal, air mineral, aqua, Cleo, Club, gaji karyawan. Nah, gaji karyawan kan dalam satu bulan itu, oh ini tuh pengeluaran harian yang pada transaksi sebelumnya. Jadi totalnya itu 15.146.750 dan gaji karyawannya itu 80.000 dikalikan dengan 30 hari, 31 hari jadi 2.480.000. Nah, pengeluaran bulanan rutinnya seperti kayak utilitas, itu 500.000, listrik 500.000, internet 250, perawatan alat 260, perawatan toko 150, perawatan warga 30.000 dan lain-lainnya itu sebesar 100.000. Jadi dalam satu bulan owner bisa mendapatkan bersih sebesar 6.750.000. Nah, berikutnya ini lanjut ke transaksi bulan September. Jadi ini tuh adalah rekapan data yang sudah dibuat oleh owner selama 1 bulan. Di sini ada 2, pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, untuk pemasukan yang pertama itu kan ada produk air isi ulang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi ini tuh ada 2, air mineral dan juga air bioenergi. Ini tuh sama-sama berbahan dasar dari air Brigen. Kemudian ada produk es pinyu atau es kristal yang laku selama bulan September itu ada 1.849 pack. Kemudian ada juga galon merek lain yang dijual. Ada Le Mineral itu laku 58 selama bulan September. Kemudian ada Aqua itu laku 62. Kemudian Cleo itu laku 59 dan Club laku 36. Dan di sini total pemasukannya selama September itu adalah Rp24.225.000. Kemudian untuk pengeluaran yang sudah direkap oleh owner, di sini ada pembelian air Brigen beserta tutup dan juga tisu galonnya. Kemudian ada pembelian es kristal itu sebesar 1.849 dan juga pembelian galon merek lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga pengeluaran untuk gaji karyawan sebesar 80.000 per hari. Dan di sini total pengeluarannya selama bulan September itu Rp15.919.000. Nah, kemudian ini rekapan dari transaksi selama bulan September tadi. Jadi untuk pemasukannya itu ada penjualan dari air mineral sebesar 2.220, kemudian ada air bioenerginya 8.700 sekian, kemudian ada penjualan es kristal, air galon Le Mineral, Aqua, Cleo, dan Club, dan total pemasukannya itu selama September Rp24.225.000. Nah, untuk pengeluarannya, jadi yang pengeluaran harian tadi itu kalau direkap itu ada pengeluaran untuk air Brigen, di mana ini tuh adalah
bahan baku dari air mineral dan juga air bioenergi. Kemudian ada pengeluaran terkait pembelian tisu galon, tutup galon, kemudian beli es kristal, dan juga untuk membeli galon-galon merek lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini total pengeluaran selama September itu ada Rp15.919.000. Kemudian ada juga pengeluaran bulanan yang rutin dibayarkan, seperti biaya listrik itu Rp500.000, kemudian internetnya Rp250.000, perawatan alatnya Rp260.000, perawatan toko Rp150.000, iuran untuk kebersihan Rp30.000, dan pengeluaran lain-lain Rp100.000. Jadi untuk totalnya itu ada Rp1.290.000. Nah, untuk saldo bersih selama bulan September itu ada 7 juta. Nah, jadi di sini ada dokumentasi, ada foto produk air isi ulangnya, kemudian ada foto produk dari es kristal. Bisa dilihat di dalam slide. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.